untuk kita mulai, mohon berkenan Bapak Ibu memberikan jempolnya untuk kita memulai. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu, guru hebat, para pendidik dan tenaga kependidikan. Selamat datang di webinar yang diselenggarakan oleh Komunitas Belajar PTK Nusantara. Dan selamat datang tentunya kami ucapkan kepada yang terhormat para penggerak Kombel PTK Nusantara. Dalam hal ini diwakili oleh Ibu Harni Dastrianti dari Pekanbaru. Dan kemudian yang kami hormati narasumber webinar, dalam hal ini Ibu Yani Suryani MPD, Bapak Ibu guru hebat, para pendidik dan tenaga kependidikan se-Nusantara yang sempat bergabung dalam webinar ini. Senang sekali pada siang menuju sore ini, saya Suardi selaku host akan memandu webinar pada hari ini hingga selesai. Baik, Bapak Ibu, pada hari ini tepatnya pada hari Selasa 26 Mei 2026 kita bersama-sama hadir untuk mengikuti satu kegiatan yang diadakan oleh Komunitas Belajar PTK Nusantara, yakni webinar bertajuk tema Matematika Gembira. Baik Bapak Ibu guru hebat, suatu komunitas mengadakan suatu kegiatan tidak terlepas dari yang namanya penggerak komunitas untuk melancarkan sebuah kegiatan, suatu kegiatan sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan. Demikian pula pada Komunitas Belajar PTK Nusantara tidak terlepas dari peran serta dari para penggerak-penggeraknya dari berbagai profesi sehingga kegiatan ini terselenggara dengan baik. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita dengarkan bersama sambutan dari penggerak Komunitas Belajar PTK Nusantara yang akan disampaikan oleh Ibu Harni Dastrianti. Kepada Ibu disilakan dengan hormat. Terima kasih untuk moderator. Suara saya terdengar? Terdengar, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan pendidik dan tenaga pendidikan dari seluruh penjuru Nusantara. Pertama-tama mari kita siapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan dari Tuhan Yang Maha Esa kita dapat melakukan kegiatan ini dan semoga kegiatan ini diberi keberkahan sampai akhir dan menjadi PTK Nasional Digital ini tidak hanya soal pembelajarannya, tapi kali ini kita juga akan disuguhkan pembelajaran matematika, bagaimana matematika itu gembira, karena selama ini kita tahu bahwa matematika itu adalah hantunya ya, momoknya satu pelajaran. Banyak murid-murid kita tuh takut. Nah, hari ini kita akan mengupas tuntas bagaimana matematika itu disajikan dengan gembira, dengan asik, dan anak-anak kita juga seru mempelajarinya. Oleh karena itu, kami sebagai penggerak, kami sebagai wadahnya, selain ini kami juga mengundang seluruh narasumber atau seluruh guru-guru yang ingin bergabung dengan kami untuk melakukan webinar selanjutnya dengan kegiatan yang berbeda, best practice yang berbeda, agar kita bisa tumbuh bersama dari Sabang sampai Merauke. Karena komunitas ini kita saling menginspirasi, terus berevolusi, dan berkolaborasi. Saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas dedikasi waktu dan hati yang Bapak Ibu curahkan. Untuk ruang-ruang belajar Indonesia, mari kita ikuti kegiatan hari ini dengan santai, namun tetap bermakna. Untuk itu,
Dengan mengucap basmalah, kita buka acara webinar kita pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, itu saja moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada penggerak komunitas belajar PTK Nusantara. Dalam hal ini Ibu Haruni Dasrianti merupakan penggerak komunitas belajar PTK Nusantara yang berasal dari Kota Pekanbaru ya Ibu. Ya. Iya. Baik. Jadi terima kasih, kembali kami ucapkan terima kasih kepada Ibu atas sambutan dan arahan yang diberikan sekaligus membuka webinar pada siang hari ini secara resmi. Baik, dengan dibukanya webinar secara resmi oleh penggerak komunitas belajar PTK Nusantara pada hari ini, maka dari itu webinar PTK Komunitas Belajar PTK Nusantara yang bertajuk Matematika Gembira pada hari ini akan kita ikuti bersama. Baik, berbicara masalah matematika, saya sepakat yang disampaikan oleh Ibu penggerak tadi bahwa matematika itu sering dijadikan sebagai momok. Bahkan seringkali matematika itu dianggap sebagai mata pelajaran yang paling sulit. Sehingga ditakuti, kemudian menegangkan, bahkan sebagian peserta didik merasa bahwa ini adalah hantunya mata pelajaran seperti itu. Namun, melalui pendekatan yang tepat, matematika dapat menjadi pelajaran yang menyenangkan, menarik, dan mampu membangkitkan rasa ingin tahu. Nah, pada hari ini, Bapak Ibu, para pendidik dan tenaga kependidikan di seluruh penjuru Nusantara, kita akan mengupas tuntas bagaimana menjadikan matematika ini menjadi sesuatu yang menyenangkan, menjadi sesuatu yang menggembirakan bersama dengan narasumber hebat kita pada hari ini. Nah, narasumber kita pada hari ini, beliau seorang guru di SD Negeri 005 Titian Resak. Kemudian, beliau juga merupakan seorang asesor Ban PDM Provinsi Riau. Kemudian, pernah menjadi juara tingkat nasional, Kepala TK berprestasi pada tahun 2016. Kemudian beliau adalah guru penggerak yang merupakan program dari Bapak Menteri Pendidikan periode sebelumnya, yaitu Bapak Nadiem Makarim, beliau angkatan ke-5. Kemudian menjadi pengajar praktik angkatan ke-7. Nah, narasumber kita ini nantinya akan mengupas tuntas bagaimana matematika itu bisa disajikan dengan riang, gembira, dihadapi dengan santai, tanpa peserta didik kita memandang bahwa matematika ini adalah momok. Nah, mari kita berikan senyum terbaik kita kepada narasumber kita pada hari ini, Ibu Yani Suryani, MPD. Dengan hormat, disilakan. Ibu Yani. Suaranya belum muncul, Ibu. Ibu Yani izin suaranya tidak muncul. Baik Bapak Ibu guru hebat, sambil menunggu narasumber kita hadir membersamai kita, perlu Bapak Ibu perhatikan dan kami sampaikan bahwa setelah nanti pemateri atau narasumber memaparkan materinya, Bapak Ibu silahkan untuk mengajukan pertanyaan, mungkin ada pengalaman atau sesuatu hal yang ingin disampaikan mengenai pembelajaran matematika, silahkan Bapak Ibu tanyakan pada narasumber kita pada hari ini. Namun sebelumnya kita dengarkan secara seksama dulu pemaparan materi dari narasumber hebat kita, Ibu Yani Suryani. Kembali kami persilakan kepada narasumber hebat kita, Ibu Yani Suryani untuk memaparkan materinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Saya menggunakan dua perangkat ini karena di laptop saya tidak mau keluar, Pak.
suaranya. Izin Ibu Suryani, Ibu Yani, suaranya menggema. Pak izin Pak, di perangkat saya suaranya nggak keluar. Ya sudah kedengaran Bu? Sudah kedengaran Pak? Sudah kedengaran yang jelas. Baik, terima kasih. Ini saya pakai perangkat 2 jadi suaranya ini. Mohon izin ya Bapak dan Ibu semuanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya sudah terdengar jelas Bapak dan Ibu? Alhamdulillah terdengar jelas Ibu. Silahkan dilanjut. Bentar, izin share screen ya Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada komunitas PTK Nusantara yang telah menyediakan platformnya untuk kita berbagi, di mana dalam kegiatan kita pada sore hari ini, kita akan kembali dengan materi kita, matematika gembira, yaitu matematika gimana caranya supaya kita dapat menjadi pendidik yang bikin anak lagi belajar matematika. Oke, Bapak dan Ibu, aturan Zoom kita di sini santai saja ya, Bapak dan Ibu. Yang pertama, aturannya silakan Bapak Ibu boleh ngemil atau ngopi, ya kita santai saja. Yang penting materinya masuk. Yang kedua, boleh silakan disediakan coretan. Kemudian yang ketiga, wajib bahagia. Nah, ini yang paling penting ya Bapak dan Ibu. Wajib bahagia. Nah, sebelumnya saya sapa dulu Bapak dan Ibu, apa kabar semuanya? Alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah baik Bu. Tuangkan perasaan Bapak dan Ibu pada hari ini di kolom chat. Apa kabarnya? Boleh disilakan dituliskan di kolom chat ya Bapak dan Ibu. Oke, kita lihat. Alhamdulillah, ya alhamdulillah baik. Bahagia. Oke Pak Gaga bahagia, alhamdulillah sehat dan bahagia. Ibu Latifah, Pak Diki, ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah sehat semuanya. Ya mudah-mudahan kita dari awal sampai akhir ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur juga. Nah, yang mana pada kesempatan ini dengan problem yang berbagai kita hadapi, kita masih dapat melaksanakan tugas dengan baik. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya nah, menurut Bapak dan Ibu, apa pendapat Bapak dan Ibu ketika mendengar matematika? Silakan kembali, boleh diisi di dalam kolom chat. Menurut Bapak, satu kata tentang matematika. Berhitung,
Ya, Pak Suwardi, Bu Swaida, angka, berpikir, matematika itu hitungan. Menurut Pak Sagu, kemudian menyenangkan. Alhamdulillah ada yang mengatakan matematika itu menyenangkan. Bapak Silverster, gampang, asik, menyenangkan. Iya, betul Pak. Ada rumus, angka. Pak Wiji, berhitung. Kata Ibu Latifah, berhitung. Bu Indarti, my hubby. Oh, Masya Allah. Bu Harni, gembira. Ya, benar ya kan, Bu? Oke, Bu Brigita, logika. Oke, Bapak dan Ibu, terima kasih. Ya, benar. Bahwa kita hindari mulai sekarang momok bahwa matematika itu menyeramkan, ya, matematika itu menakutkan, matematika itu menegangkan atau bikin bingung. Jadi kalau teringat matematika, Bapak dan Ibu, bahwa ketika anak-anak mendengar kata matematika, sebelumnya pasti matematika itu adalah sesuatu yang menakutkan, menegangkan. Betul ya Bapak dan Ibu? Nah, sekarang kita akan kupas tuntas bagaimana bahwa matematika itu dapat diajarkan dengan menyenangkan, dengan gembira, dengan bahagia, ya. Anak-anak kecil atau anak SD, anak didik kita atau murid kita itu badannya kecil, tapi penasarannya gede. Nah, tugas kita adalah bagaimana supaya yang gede ini bisa lari. Ya, kita hadirkan matematika itu dengan suasana yang baru. Dengan suasana yang baru supaya terbuka mindset atau terbuka pikiran anak-anak. Oh, ternyata matematika itu menyenangkan. Oh, ternyata matematika itu nggak susah ya, gitu. Dan bahkan kita harus menekankan kepada anak-anak, matematika itu adalah kehidupan kita. Ya, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu kita tidak lepas dari matematika. Benar ya Bapak dan Ibu? Contoh, ya, bangun tidur. Ketika misalnya kita mau tidur dulu deh, mau tidur dulu. Nah, kita akan bangun jam berapa ya? Besok masuk sekolah itu jam berapa? Terus kita harus bangun jam berapa? Dan berangkat jam berapa? Nah, itu udah konsep matematika. Dan bahkan anak juga sudah memperhitungkan nanti kalau dikasih uang jajan 10.000 itu nanti di kantin aku bakalan beli donat, aku bakalan beli es teh, aku bakalan beli ini. Mereka sudah merancang, ya kan? Uang jajannya sudah dirancang sama mereka. Uang 10.000 ini kira-kira dapat jajan apa saja ya. Dari sana logika anak atau nalar anak sudah jalan. Nah, ketika kita sampai di kelas, kita hanya tinggal menghubungkan rumus-rumus matematika yang telah ada dengan kehidupan anak sehari-hari. Seperti itu. Jadi kita tidak berpatokan atau tidak fokus ke rumus. Ini rumus EPB, faktor terbesar ya. Nah, ini rumus KPK. Kita tidak langsung memberikan seperti itu, tetapi kita rangsang dulu. Kita kasih permasalahan dulu. Coba Bapak dan Ibu silakan nanti dituliskan dulu di kolom chat atau ada yang mau menjawab secara langsung ya. Menurut Bapak dan Ibu, konsep rumus faktor besar KEPB itu
jika digunakan dalam kehidupan sehari-hari, itu contoh kasusnya seperti apa? Boleh Bapak dan Ibu silakan yang mau raise hand, mau menyatakan secara langsung, boleh disilakan. Pak moderator, Pak Silverster ya, boleh dibantu Bapak. Oke, baik Bapak Ibu yang ingin berpendapat atau berargumen silakan kita raise hand. Ya. Oke. Contoh kasus sehari-hari dalam penggunaan EPB, Pak. Iya. Silakan Bapak Ibu guru hebat PTK Nusantara sepenjuru Nusantara. Silakan Bapak dan Ibu. Silakan raise hand. Kita enjoy Bapak Ibu di sore hari ini kita sesuai dengan enjoy tema aja. kita. Iya, sesuai dengan tema kita Di matematika sini, gembira. Ya, Bapak dan Ibu, di sini saya bukan hanya satu-satunya sumber, ya, bukan hanya satu-satunya. Di sini kita berbagi saja ya Bapak dan Ibu. Jadi kita santai Iya, Bapak saja. Ibu. Oke, Kita sharing disilakan session. Siapa Bapak tahu dan Bapak Ibu punya pengalaman yang lain, silahkan Ya. Bapak Ibu kita share, kita diskusikan. Ya, disilakan. Kita lihat samakan persepsi kita tentang matematika di sore hari ini. Iya, silahkan Bapak Ibu, silahkan raise hand yang punya pendapat atau ingin berargumen, berkomentar, silahkan Bapak Ibu. Silakan. Oke, saya stop share dulu. Oke, disilakan Bapak dan Ibu. Atau mungkin kalau rumus FPB terlalu rumit ya, boleh silakan rumus-rumus matematika yang sederhana yang lainnya jika dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, contohnya seperti apa. Nah, karena di dalam penyampaian matematika ini sangat berguna bagi kehidupan kita masing-masing. Nah, ini loh fungsinya untuk kalian belajar rumus geometri. Nah, ini loh kalian belajar rumus pengukuran, aljabar, pecahan, dan sebagainya. Itu kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Iya, baik Bapak Ibu, sekali lagi silahkan Bapak Ibu yang ingin berkomentar. Ya. Maksud dari, saya perjelas dari pemateri bahwa di sini kan ada beberapa rumus di dalam matematika. Banyak sekali rumus dalam matematika. Terkadang kita berpikir, apa sih gunanya ini buat kehidupan kita? Iya, terkadang kita berpikir seperti itu. Geometri ini untuk apa sih? FPB, KPK untuk apa sih? Nah, Bapak Ibu, kita kaitkan dengan kehidupan. Contoh pengaplikasian rumus itu dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Jadi silahkan Bapak Ibu berkomentar, silahkan Bapak Ibu mengeluarkan unek-uneknya pendapatnya tentang matematika. Jadi sekali lagi kita gembira hari ini bersama dengan matematika gembira, kita enjoy Bapak Ibu sambil belajar, kita santai sambil belajar seperti itu Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu, raise hand. Assalamualaikum. Silakan. Ada. Waalaikumsalam. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten. Ya, silahkan Bapak. Dari mana? Saya Charlie Sokani. Terdengar suara saya Pak, Bu? Dengar Pak. Terdengar Pak Charlie, terdengar. Kan jaraknya 30 km, jadi baru nyampe. Nah ini menarik sekali. Kebetulan saya tuh bukan guru matematika, tapi guru informatika. Nah salah satu informatika itu kan tentang berpikir runut itu kan. Di antaranya itu kan terkait dengan urutan-urutan. Nah, saya tuh kesulitan, saya tuh ngajar di kelas 7 sebetulnya. Anak itu diminta untuk menulis jadwal, bangun jam berapa, kemudian aktivitas setelah bangun apa, sampai tidur lagi. Ternyata dari satu kelas itu hanya 1-2 yang mampu melakukan. Nah, saya kehabisan akal. Bagaimana cara cara mudah menyampaikan ke anak bahwa ini runutan dan ada matematisnya gitu kan. Nah, ini mohon solusinya untuk para ahli ya. Saya kesulitan sekali nih. Sampai semesternya habis belum selesai, ada beberapa anak dikasih tugas menyusun jadwal.
memang tidak ada kaitan dengan ini apa sih rumus ya. Tapi bagaimana saya menanamkan berpikir logis itu kan. Umpamanya bangun pagi, apakah aktivitasnya, kemudian berapa menit itu kan juga ada unsur menghitungnya. Mohon untuk narasumber bisa memberikan pencerahan. Terima kasih. Metode apa yang paling tepat? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Selanjutnya ada yang raise hand, silakan. Bapak Silvester ya. Ya, Oke, Silahkan Bapak. selamat sore Bapak, Ibu. Selamat sore. Nah, bisa dengar suaranya Ibu? dengan Bisa sangat jelas Pak. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya adalah Silvester, nama saya adalah Silvester Mudi dari Flores, Manggarai Barat. Tadi saya menjadi moderator di webinar pertama tadi. Yang saya tanya, yang saya maksud di sini adalah Ibu menjelaskan terkait dengan matematika dalam kehidupan sehari-hari. ya, Sederhana saja sebenarnya terkait dengan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya contoh seperti yang Ibu sampaikan pada awal tadi, misalnya saya contoh, saya menyuruh anak itu membeli kue, saya mengajak anak itu membeli kue misalnya, harga kue misalnya 2.000, uang yang saya kasih tadi 5.000. Sekarang di situ ada pertanyaan, kira-kira berapa kembali uangnya anak-anak? Anak-anak kan pasti bisa tahu 3.000. Saya rasa itu saja, itu matematikanya sederhana saja itu. Maksudnya kalau kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan nyata anak-anak, jangan terlalu terlalu pikir jauh-jauh, matematika ini rumusnya begini begitu. Padahal pada akhirnya saja ya hanya untuk hitung berapa uang yang dia bawa, berapa harga barang yang dia beli, berapa kembalinya. Kan sederhana begitu saja Ibu. Mungkin begitu dari saya Ibu. iya, benar Bapak. Luar biasa Pak Silvester. Ya, terima kasih Bapak. Betul sekali. Sebetulnya matematika itu sederhana ya Pak ya. Iya. Anak-anak itu Kadang kita kadang memikir matematika rumit sekali. karena yang disuguhkan itu langsung pada rumusnya gitu. Iya. Pada rumusnya. Itulah yang membuat ada udah ada rumus, kemudian langsung kadang-kadang yang dihadapi sama anak itu ketika kita menerangkan itu anak-anak tuh diam seperti fokus mendengarkan kita ya Pak ya, diam. Tapi kita tidak tahu apakah anak diamnya ini paham atau bingung gitu kan. Iya. Nah, jadi strateginya di sini adalah dengan metode gembira. Izin saya share screen lagi ya Bapak dan Ibu. Sekaligus akan menjawab pertanyaan dari Pak Karga tadi ya. Jangan ikuti di situ. Oke, baik. Nah, anak diam sama dengan tidak paham versus anak heboh sama dengan explore. Nah, jadi dalam matematika gembira ini kita jangan buru-buru memberikan langsung rumus kepada anak-anak. Kita ajak dulu anak mengeksplor. Caranya dengan apa? Caranya adalah tentunya kita menyediakan alat bantu, ya alat bantu pembelajaran, yaitu dengan media pembelajaran. Jadi yang untuk mengeksplor itu tentu anak ada sesuatu yang digunakan dulu, ada sesuatu yang dipegang, diamati. Nah, setelah anak mengerti, barulah nanti kita ke tahap pemberian rumus. Seperti itu. Di mana kegiatan pembelajaran matematika yang menggembirakan itu adalah bagaimana supaya anak memahami permasalahan yang berkaitan dengan numerasi. Makanya tadi saya pertanyakan dulu, matematika dalam kehidupan sehari-hari anak itu penggunaannya bagaimana? Nah, karena
Nah, apalagi ini ya Bapak dan Ibu, mungkin izin hari ini Bapak dan Ibu, apakah ada yang sudah berhasil melihat hasil TKA anak? Ada Bapak dan Ibu? Belum? Sorry, malam ini sementara katanya. Mungkin nanti malam mungkin ya. Nah, Ya, katanya. di dalam soal itu yang dihadirkan bukan matematika, akan tetapi matematika dan numerasi. Boleh disilakan diangkat tangan dulu, Pak. Yang mau menjawab secara langsung boleh, yang mau di kolom chat juga boleh, disilakan. Silakan Bapak Ibu raise hand atau ya, ada Ibu Amel. Nah, ya. Ya, silakan. Bapak Ibu. Kalau menurut saya, ya, kalau matematika itu hanya sebatas angka, misalnya 3 tambah 3 sama dengan 6. Sedangkan kalau numerasi itu dikontekstualkan dengan kehidupan anak sehari-hari, Bu. Misalnya roda mobil itu ada berapa, satu mobil itu ada 4. Di depan kamu ada berapa mobil? Ada 2. Jadi rodanya ada berapa gitu. Hitungannya itu sendiri. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Sederhana saja, Bu ya. Iya. Iya, Ibu sederhana Amelia. saja ternyata. Iya. Ya. Oke, dilanjut, silakan lagi. Ada yang raise lagi, silakan. Ada Fitri, Ibu Fitri Ya, Rahayu. Ada Bu Fitri Rahayu. Ya, Silakan. boleh. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Kalau menurut saya matematika itu hanya fokus pada konsep dan teori, sementara pada numerasi itu dia fokus pada penerapan. Dan untuk matematika itu dia banyak rumus dan prosedur, sementara di numerasi dia banyak pemecahan masalah yang nyata. Itu kalau menurut saya Pak. Iya, terima kasih Bu Fitri. Ya, sama-sama Bu Fitri hebat. Ya, mantap. Betul sekali Ibu jawabannya. Ya, jelas dan lengkap. Memang benar bahwa matematika itu kita hanya konseptual, alur matematikanya berupa rumus ya, langsung ke rumus. Tetapi kalau bagaimana berkaitan dengan pengaplikasian dalam kehidupan hari-hari, kan? Makanya di dalam soal TK itu soal TK itu terkait dengan numerasi itu bagaimana pemakaian matematika atau pembelajaran matematika pengaplikasiannya di dalam kasus-kasus atau cerita-cerita atau kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Nah, maka dari itu bagaimana kita menerapkan atau memberikan materi numerasi kepada anak, yakni yaitu dengan matematika yang dicontohkan langsung dalam kehidupan matematika, dalam kehidupan anak sehari-hari, di bawah intinya anak dibawa dalam permasalahan kehidupan yang ada sebenarnya, yang mereka alami, yang terdekatlah dulu gitu kan, yang biasa mereka alami dulu seperti itu. Nah, seperti ini gambarannya kan antara numerasi matematika. Nah, jadi di dalam kehidupan sehari-hari itu atau di dalam numerasi itu ada penerapan matematika. Seperti kita ketahui, matematika itu jelas ya satu disiplin ilmu dasar yang memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Coba apa sih yang tidak menggunakan matematika dalam kehidupan kita, ya kan? Semuanya saya rasa menggunakan semuanya matematika. Kemudian berhenti pada konsep-konsep rumus dan angka yang bersifat abstrak. Nah, jadi dengan matematika gembira ini hadirkanlah ya materi matematika itu secara nyata, secara konkret. Jadi anak
langsung paham, oh ternyata rumus geometri ini bisa digunakan ketika kita mau membuat mobil-mobilan. Oh ternyata rumus FPB ini kita bisa gunakan untuk membagi-bagi permen kita atau makanan kita, gitu kan? Seperti itu. Ya, contohnya seperti kasus penggunaan FPB ya. Contohnya kita belanja misalnya kan, belanja buah, mau yasinan nih, apalagi ibu-ibu ya, Bu Amel ya, mau yasinan di rumah Iya, atau Bu. mau arisan, mau kegiatan arisan atau apa gitu kan, kita ada beli jeruk 1 kilo isinya 36, ada yang isinya yang satunya misalnya 48. Nah, kira-kira yang satu jeruk, yang satu apel gitu. Nah, kira-kira berapa ya pembagian terbanyaknya dengan bisa dibagi rata gitu kan. Jadi kuncinya FPB itu bisa kita katakan kepada anak, oh FPB itu ternyata bagi-bagi adil. Pembagian adil rata tuh ternyata pakai rumus FPB ya, gitu. Seperti itu ya. Matematika versus numerasi ya tadi sudah dijelaskan sangat jelas dari Bu Amil sama Bu Fitri ya perbedaan antara matematika dan numerasi. Nah, cara yang dapat digunakan untuk mengurangi matematika yang abstrak. Abstrak itu anak itu hanya menggunakan berpikir secara tidak nyata ya kan, secara abstrak, tidak real gitu. Kalau kita menggunakan media tentu ada alat atau bahan yang digunakan sama anak untuk menggunakan rumus matematika itu, misalnya yang sederhana seperti penjumlahan, pengurangan itu bisa menggunakan benda-benda yang ada di sekitar anak kita. Contoh, Bapak Ibu bisa menggunakan botol-botol bekas, kemudian gunakan kertas-kertas bekas, kita gulung-gulung menjadi sebuah bola. Kemudian kita jejerkan botol-botol itu sebagai seperti layaknya bermain bowling. Ya, Bapak Ibu tahu bowling ya? Bowling. Nah, kita ajak anak-anak itu untuk melempar bola kertas atau bola sungguhan ya, biar apa? Untuk melempar ke botol-botol yang sudah kita sediakan itu. Nah, nanti ada botol yang jatuh, ada botol yang masih bertahan, seperti itu. Nah, kira-kira dari permainan itu, ayo, konsep apa sih yang ada di dalam permainan itu? Ada yang bisa menjawab? Iya, silahkan Bapak Ibu. Saya ulangi lagi ya permainannya. Kita bermain bowling. Kita bermain bowling menggunakan botol-botol bekas. Anak melempar bola sehingga botol ada yang terjatuh, ada yang tidak. Nah, kira-kira konsep matematika apa yang bisa masuk ke dalam permainan itu? Silahkan Ibu Elisa Justisia. Mohon maaf kalau salah, Bu. Ibu Elisa ya. Silahkan Ibu. Konsep pengelolaan data, Ibu. Konsep pengelolaan data. Ya, boleh. Atau secara sederhananya konsep pengurangan, ya. Konsep pengurangan. Misalnya kan botol itu kita pasang 10, nanti dilempar ada yang jatuh 5, itu masih berdiri. Itu untuk anak-anak yang masih di kelas 1, 2, asik itu mungkin akan bermain seperti itu. Nah, di sini juga ada strategi yang lain yang bisa kita gunakan, di antaranya penerapan model kontekstual seperti tadi, ya kita menggunakan media-media yang ada di sekitar kita. Misalnya, tutup botol, bekas tutup minuman kita ya, dengan berbagai warnanya, ada batu-batu, terus ada botol, ada tutupnya, ada ranting, daun juga bisa. Bahkan
hiasan-hiasan dinding yang kita gunakan seperti misalnya ada catnya, ada pagar dan sebagainya, itu kita bisa langsung gunakan sebagai media ya, kontekstual untuk anak. Boleh juga anak kita bawa ke halaman sekolah, atau malah yang sekolah yang telah memiliki taman numerasi, nah itu bisa lebih seru lagi dalam mengajarkan matematika gembira ini. Tuh. Kemudian di sini ada etnorealistik matematika Indonesia, di mana di sini adalah pembelajaran matematika realistik ya, yang konteksnya budaya Indonesia. Contoh, kita bisa kaitkan dengan multidisiplin ilmu lainnya seperti seni rupa. Di dalam konsep membuat batik misalnya, ya kan? Nah, kita bisa mengenalkan bentuk-bentuk geometri yang ada di dalam kain batik atau kain tenun gitu, atau pola-pola yang ada di dalam ukiran-ukiran rumah-rumah adat, atau bentuk-bentuk geometri yang ada di dalam bangunan suatu gedung seperti itu. Itu dikaitkan dengan budaya Indonesia ya. Bisa juga dengan ada gasing, ada jari matika, ya apalagi sekarang kan konsep-konsep matematika itu udah banyak lagi. Dulu itu ada yang mengatakan bahwa matematika itu rumusnya itu tuh banyak jalan menuju Roma. Nah, salah satu kuncinya kita sebagai guru matematika atau guru kelas yang mengajarkan matematika itu jangan berfokus pada 1-2 rumus saja. Silakan kita bebaskan kepada anak untuk mencari jalannya sendiri selagi jalannya itu benar, jawabannya benar dan bisa diterapkan dalam soal-soal yang lainnya gitu. Oh, ini waktu mengerjakan soal ini jalannya kamu seperti ini udah benar dan jawabnya benar. Tetapi kita uji cobakan dengan soal yang lain, oh ternyata salah atau tidak benar, berarti kan itu perlu diperbaiki, didiskusikan lagi dengan anak gitu. Jadi boleh anak itu mencari rumusnya sendiri seperti itu. Ya, dieksplor dulu sama anak-anak. Ini kondisi numerasi. Nah, kita sudah membaca ya berita-berita tentang numerasi ini, bahwa literasi atau numerasi di Indonesia ini masih rendah ya. Apalagi terkait kasus Pak Karta tadi di kelas 7, anak-anak belum dapat membuat data tentang jadwal keseharian mereka. Padahal jika kita awali dengan alur-alur yang kompleks, alur-alur yang sistematis, yang mulai dari dasarnya, misalnya kalau jadwal itu kan berkaitan dengan waktu. Nah, yang sangat dasar sekali tentunya kita harus mengenalkan konsep pengukuran terhadap waktu, ya, materi waktu gitu. 1 jam itu berapa menit, 1 menit itu berapa detik, kenapa ada 1 putaran menit itu ada 60 detik. Nah, seperti itu harus dikupas dulu dari awal. Nah, kembali lagi ke sini, maka dengan permasalahan-permasalahan yang ada, ya, bahwa literasi, numerasi di Indonesia ini sedang di bawah daripada standar dunia gitu, maka Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau numerasi diangkat sebagai indikator penting untuk mengukur kualitas literasi matematika siswa dengan GNN, Gerakan Numerasi Nasional. Nah, ini dia ya, alur gembira. Ternyata gembira itu merupakan akronim.
dari huruf G, E, M, B, I, R, dan A. Pertama, gali dan eksplorasi. Bagaimana tahapan digali dan eksplorasi? Nah, yang namanya menggali, ya menggali tentu kita mengajak anak untuk menjelajah, atau untuk mengikuti, mengalami. Jadi kasih pengalaman belajar yang kontekstual. Dengan gali dan eksplorasi ini kalau bahasa mudahnya itu tuh kasih anak megang apa dulu kek gitu. Kasih pegangan dulu. Kalau misalnya mau belajar tentang waktu, anak kalau dapat memegang jam analognya masing-masing. Kalau misalnya bisa kita membuat tugas kepada anak, membuat jam analog masing-masing dari kertas atau dari karton bekas yang jarumnya bisa diputar-putar. Seperti itu. Ayo misalnya, ayo nak tunjukkan. Kalau jam 9:10 itu jarum pendeknya di mana, jarum panjangnya di mana. Nah itu kadang-kadang sudah di pas CC juga, ya di kelas 5-6 ada yang belum paham membaca jam. Ya, membaca jam. Padahal membaca jam itu dari kelas 1, 2, di kelas 2 itu sudah belajar dia konsep membaca jam itu. Kenapa ini jadi 60 detik? 60 detik ini nih dari mana? Menit ini dari mana 1 menit 60 detik, 1 jam itu 60 menit gitu. Nah, itu dulu kita ajarkan kepada anak. Kemudian setelah tahu 1 jam, 2 jam, kemudian kan ada kecepatan. Ayah membaca koran, ibu memasak di dapur, dan saya sedang minum air. Kegiatan manakah yang paling cepat dilaksanakan? Nah, kita harus memberikan pemahaman kepada anak tentang konsep waktu, mana yang lama, mana yang cepat, seperti itu. Atau sampai kepada konsep waktu, jika jam masuk sekolah itu jam 7 dan jarak dari rumah ke sekolah itu 15 menit, maka sebaiknya Andi berangkat pukul berapa gitu. Anak yang sudah paham konsep jam tentu bakalan mengerti bagaimana cara menyelesaikan soal-soal tersebut. Karena dari awalnya mereka paham, oh 1 jam itu 60 detik, ini jarumnya bisa berputar 1 menit itu kalau detiknya itu sudah berputar 60 kali gitu. Baru 1 menit, seperti itu. Kemudian muat konten. Nah, di muat konten ini ajak anak bergerak. Ya. Dengan permainan dengan jam yang tadi langsung kita berikan latihan-latihan atau berikan kasus-kasus seperti itu. Buat aktivitas kita berikan kepada anak bagaimana pembelajaran-pembelajaran yang kontekstual, yang bisa digunakan, yang bisa langsung dipahami atau dialami oleh anak sehari-hari lewat permainan-permainan tradisional misalnya. Permainan tradisional yang sekarang mungkin sudah banyak ditinggalkan oleh anak-anak seperti main engklek, main dadu, main ular tangga, atau main domino, atau main dam-dam. Nah itu sebetulnya bisa kita bawa ke dalam kelas untuk mengajarkan matematika sebagai media aktivitas anak untuk mengenal matematika dan numerasinya. Seperti itu. Nah, kemudian I-nya ikuti pemikiran murid.
Nah, ketika ada anak tidak paham dengan konsep, misalnya kadang-kadang kan ada guru yang masih kaku ya. Oh, ini rumusnya tuh harus seperti ini, Nak. Tidak boleh diganti gitu. Tetapi ketika ada anak yang memiliki ide atau memiliki, Bu, gimana kalau belajarnya misalnya hari ini sudah belajar pengurangan dengan bermain bowling. Bagaimana, Bu, kalau besok kita belajarnya kita dengan bermain pasar-pasaran misalnya, kita bermain market gitu kan, ya boleh disilahkan gitu kan, diajarkan, oh ya nak kita coba besok ya gitu, seperti itu. Kemudian yang terakhir rayakan dan akhiri. Nah, rayakan itu boleh misalnya supaya anak menambah dengan gembira, semangat, supaya lebih antusias, dan yang ngantuk pun tidak ngantuk seperti Bapak dan Ibu pada sore hari ini sudah mulai mengantuk nampaknya, sepi ya. Nah, kita kasih yel-yel dulu deh. Pak Swadi. Ya, silakan Ibu ya. Sepi nampaknya Pak. Saya Ma, seperti ceramah ini Pak. Mungkin sepertinya lagi keasikan mendengarkan penjelasan Ibu. Ya, yang mudah-mudahan dia paham ya Pak ya. Nah, boleh kalau misalnya ada yang punya yel-yel atau punya apa supaya kita hidupkan kita sehari-hari ini. Iya, Bapak Ibu yang punya yel-yel, yang punya kuis yang bisa diterapkan dalam webinar pada hari ini, bisa Ibu keluarkan raise hand dulu untuk yel-yel atau ice breaking seperti itu. Ya, atau punya tebak-tebakan misalnya. Iya. Atau mungkin Bapak Ibu yang di room ini, di webinar ini ada yang punya permasalahan mengenai matematika di sekolah, bisa Bapak Ibu kita di sini kita keluarkan, kita share, kemudian kita pecahkan bersama. Iya, kita mencari solusi bersama Bapak Ibu. Iya, daripada Ibu pemateri ya menjelaskan terus akhirnya Bapak Ibu jenuh. Silahkan Bapak Ibu mengeluarkan, oh di sekolah saya ada siswa saya seperti ini misalnya. Ya, kita cari solusinya bersama. Ya, betul. Saya katakan juga tadi di sini saya bukan satu-satunya sumber belajar ya Bapak dan Ibu. Kita di sini sharing ya Pak Swadi ya. Ya, betul Ibu. Kita sharing session, kita saling berbagi pengalaman, berbagi keluh kesah dan sebagainya. Ya, jadi saya ulangi, siapa tahu Bapak Ibu punya permasalahan atau problem di sekolah yang Bapak Ibu sulit untuk memecahkan. Mungkin di sini kita bisa bersama-sama pecahkan melalui webinar Matematika Gembira. Ada problem tentang matematika di sekolah, silakan Bapak Ibu keluarkan di sini, kita cari solusinya bersama Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak dan Ibu. Sebenarnya matematika itu bukan sesuatu yang ditakutkan, bukanlah sebuah momok, tetapi sesuatu yang menyenangkan sebenarnya apabila konsep dari matematika itu kita paham. Nah, disinilah kita harus memperkuat penanaman konsep untuk kita terapkan ke peserta didik kita. Ya, benar. Nah, di sini saya juga ada ice breaking nih, Pak. Ternyata bilangan kita 1 sampai 10 itu berpasang-pasangan. Ya. Ya. Kita bawa nyanyi dulu ya Pak, biar santai ya Pak ya. Tuh, silakan Ibu. Nanti diikutin Bapak dan Ibu, silakan kalau saya hitung 1 2 3 langsung open mic dan kita nyanyi sama-sama ya. Baik, Bu. SS 19 DT 3 7 4 dan 6 L 5 dan 5
itulah pasangan angka. Yuk kita hitung, Pak Sony bantu hitung 1, 2, 3, semuanya langsung harus open mic, wajib open mic, ya. 1, 2, 3. Apa itu Ibu? Matematika gasing. Nah, jika kita jumlahkan, Bapak dan Ibu, jika kita jumlahkan berapa jumlahnya? 10. Nah, jumlahnya sama-sama 10. Jadi kita tidak bisa membatasi kepada tidak nak gitu ya. Salah itu. Dan ternyata matematika itu tuh tidak sekaku itu ya Pak ya. 10 itu bisa 1 tambah 9, bisa 2 tambah 8, bisa 3 ditambah 7. Nah itu anak-anak sudah salah konsep ini. Ya, tepuk tangan dulu untuk kita semua Bapak dan Ibu kasih apa guys. Kasih BOB. Silakan. Iya, luar biasa. Ternyata bagus-bagus suaranya semua menyanyi. Iya. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu ketika materinya berlangsung ada yang ingin ditanyakan silahkan Bapak Ibu langsung raise hand saja. Kita di sini santai Bapak Ibu, santai sambil belajar. Jangan dibuat kaku. Gembira. Kita gembira ya Bapak dan Ibu. Ya, betul. Kita belajar gembira, bergembira menghadapi matematika. Jadi silahkan Ibu Elisa, silahkan. Ibu Elisa raise hand. Silahkan Ibu. Ya, silahkan Ibu Elisa. Ibu Elisa. Bu Elisa disilakan. Mungkin kayaknya kepencet ya Ibu. Silakan Ibu dilanjut. Saya yang tadi ya Pak ya belum turun. Nggak pegel ya Bu. Ibu kalau Ya. pegel aja Bu. Maaf ya, Ibu. Oke. Atau Ibu mungkin mau bercerita kasus apa tentang matematika di sekolahnya, bagaimana? Silakan Bapak dan Ibu. Tadi matematika gembira itu adalah akronim dari G-nya apa tadi Bapak Ibu? Gali dan eksplorasi. Ya, GE-nya gali dan eksplorasi. Nah, jadi di sini di dalam tahapan gali dan eksplorasi ini anak-anak kita bawa dulu untuk mengalami. Ya Pak, begitu ya Pak ya? Untuk mengalami. Betul sekali. Untuk mencoba. Untuk apa lagi coba? Untuk mengalami, untuk mencoba, untuk mengotak-atik, untuk mencari-cari. Nah, di tahapan ini. Jadi kasih dulu. Ayo silakan ini Bapak dan Ibu. Coba ada benda di sekitar Bapak dan Ibu boleh diambil dan dilihatkan ke kamera. Yang ya, ada yang bawa botol minum, Bu Partiani, Ibu Fitri bawa pena. Ibu Fitri ada pulpen, Ibu Fitri, ya. Siapa lagi? Ibu Partiani bawa botol. Iya, ada pulpen. Siapa lagi? Cerita ada apa? Ada kipas Ibu Elisa, ada kipas. Panasan ya Bu Elisa?
Cuacanya sedang panas Bu Elisa. Oke. Ini dari Bu Suryanti ada lagu pasangan 10 Matematika Gasing. Nah, iya, boleh Bu kalau ada lagunya, boleh silakan Bu. Bisa dicoba Ibu, bisa. Ya, boleh dicoba. Kita berbagi di sini ya Pak ya. Iya, betul sekali, kita berbagi. Ya, ayo. Ya Bu, disilakan Bu. Matematika Gasing tadi Bu. Ibu yang tidak apa, kita akan mainkan. Silakan. Pak, pada opcam ini nih, apakah sedang tidurkah Pak? Berarti kita mendongeng ini Pak, dongeng sebelum tidur. Iya, Bapak Ibu dimanfaatkan semaksimal mungkin Bapak Ibu. Jadi insya Allah kita ikuti ini sampai pukul, kalau di tempat saya pukul 16.30 ya Bapak Ibu, kalau di tempatnya Bapak Ibu mungkin 15.30 ya, jadi kurang lebih berapa ya, 12 menit lagi kita 12 ini menit lagi. Ya, 12 ya. menit lagi. Nah, Iya, yang Bapak bisa kita gunakan juga, ya, bisa kita gunakan dia pembelajaran matematika. Dengan pena botol yang itu kita konsep klasifikasi, konsep mengurutkan. Banyak rumus-rumus matematika yang kita bisa terapkan kepada anak menggunakan. Ya, ada hanger untuk pengukuran. Betul Pak Adiman. Ya, mantap. Ada hanger untuk pengukuran. Yang sederhana saja ya. Apalagi anak-anak untuk SD kelas awal itu, mana yang lebih berat, buku atau pena? Nah, kita bisa menggunakan hanger atau gantungan baju. Kita kaitkan kantong kresek di sebelah kanan dan kirinya, kita masukkan benda ke dalamnya. Mengukur gitu. Jadi di dalam buku, tapi anak langsung mempraktekkan. Kalau belajar ukuran, yang belajar ukur dengan satuan baku atau dan tidak baku, dengan jengkalnya misalnya, dengan langkah kakinya, dengan penggaris seperti itu. Atau pengukuran berat ya dengan timbangan, timbangannya timbangan buatan yang sederhana saja ya, dengan gantungan baju gitu. Belajar ya, kita bisa menggunakan atau menugaskan anak untuk membuat jam. Jam seperti ini. Sebentar. Jam contohnya nih, saya besarin. Nah, ini anak-anak membuat jam. Jam kreativitasnya masing-masing menggunakan kardus bekas. Jadi kan 10 menit itu jarum pendeknya di mana, jarum panjangnya di mana. Seperti itu ya. Tapi kita juga nanti menjelaskan jarum pendek itu sebagai jarum jam, yang panjang ini terus panjang itu detik. Atau menggunakan
menggunakan tutup botol atau batu. Konsep tabataku bisa menggunakan ini. Apa ya, Bu? Tabakaku. Recording stopped. Tambah bagi kali kurangi. ya, tabakaku ya, Recording in tambah bagi progress. menggunakan benda-benda yang sederhana saja. Langsung. Bapak Ibu masih ingat gak zaman dulu waktu kita SD, saya ya, itu disuruh membawa lidi 100 batang yang pendek-pendek terus diikat pakai karet gitu. Ada gak Bapak Ibu yang ngalami seperti itu? Ada Ibu. Ada ya? Ya. Nah, itu sebetulnya matematika kira itu tuh digunakan sama guru-guru terdahulu gitu ya, dengan berbagai permainan-permainan tradisionalnya. Nah, mungkin anak-anak Gen Z ini nih sudah tergerus ya dalam zaman teknologi ini nih, HP lagi. Jadi permainan-permainan tradisional itu tuh sudah hilang lagi dari kita semua. Nah, maka itu kita perlu ini untuk mengangkat kembali permainan-permainan tradisional ini. Pertama, untuk mengurangi kecanduan gadgetnya anak-anak. Atau kita justru menggunakan media digital yang kita menggunakan banyak ya aplikasi yang digunakan di untuk pelajaran yang lainnya dengan menggunakan digital, misalnya seperti Word ya, ada apa lagi tuh, Edu Caplay, ada banyak lagi ya, ada Lume, ada Jambot dan sebagainya, itu kita bisa gunakan untuk bermain. Atau kita membuat aplikasi sendiri, aplikasi interaktif ya, menggunakan atau membuat sendiri pakai aplikasi Canva. Nah, sekarang kan Canva AI, dengan Canva AI kita sudah bisa itu membuat soal-soal matematika yang disajikan dalam bentuk permainan interaktif, game gitu ya. Nah, karena anak-anak itu boleh sekali-kali, apalagi saat ini kita sudah dapat bantuan PID kan ya, Pak Suwardi ya? Sudah. Iya Bu, sudah. Hampir semua sekolah atau bahkan semua sekolah sudah ada PID sepertinya. Ya, alhamdulillah ya. Minimal satu sekolah satu sudah ada ya Pak ya. Iya, betul Ibu. Dan Ibu boleh nggak cerita di sini siapa yang sudah menggunakan media PID ini untuk belajar matematika? Ya, boleh berbagi di sini ya Pak ya. Silahkan Ibu, bagaimana pengalamannya menggunakan televisi besar itu? Ayo Pak dan Ibu. Baik, selanjutnya di dalam alur muat konten. Nah, di sini di tahap selanjutnya di alur gembira itu, di mana di sini kita menyampaikan konsep matematikanya secara sistematis dan kontekstual. Tadi sudah. Silahkan Ibu Fitriani. Bu Fitriani udah resen, boleh disilakan Bu. Mohon izin Ibu untuk berbagi pengalaman. Hanya saja memang di sekolah kami mendapatkan bantuan televisi tersebut hanya saja di beberapa kelas tertentu aja, terutama untuk kelas tinggi nih diberikan mungkin salah satu untuk faktor keamanan, jadi ditempatkan di kelas tinggi. Hanya saja itu tidak untuk kami yang di kelas rendah. Kebetulan saya mengajarnya di kelas 3. Saya menggunakan proyektor Ibu untuk untuk aplikasinya saya menggunakan laptop. Kemudian saya mencoba untuk
pada pelajaran matematika menggunakan media tarik tambang yang ada sebenarnya di TV edukasi tadi Bu yang ada, cuman saya mencoba mencari cara lain di internet, kemudian saya menggunakan aplikasi tarik tambang untuk penjumlahan di kelas 3 dan itu menjadikan anak-anak sangat antusias sekali dalam pembelajaran matematika. Jadi Bapak Ibu silakan dimanfaatkan segala fasilitas yang sudah diberikan pemerintah untuk mencerdaskan anak bangsa. Itu saja pengalaman saya, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Fitri. Ya, setuju ya Bu ya, kita manfaatkan fasilitas-fasilitas yang sudah diberikan oleh pemerintah untuk kemudahan-kemudahan kita. Walaupun belum maksimal ya, mudah-mudahan nanti dapat tambahan lagi ya Bu Fitri ya ke depannya untuk PID-nya sehingga setidaknya satu kelas 1 gitu ya kan Bu. Ya, kita berdoa saja ya Bu ya. Bu, Iya. untuk Bapak Ibu yang lain pernah coba menggunakan Canva AI belum? Belum sampai sana sih Bu. Karena mungkin karena keterbatasan media juga. LCD proyektor itu kan biasanya kami gantian nih dari kelas yang satu ke kelas yang lainnya karena keterbatasan fasilitas tadi itu. Jadi sementara masih kami menggunakan Word, kemudian Edu Caplay. Kalau untuk Canva AI kami belum mencoba. Nanti kami berusaha untuk menambah lagi koleksi kami dalam pembelajaran dan Ibu. Terima kasih. Iya, Bapak Ibu masih ada waktu sekitaran 2 menit. Mungkin masih ada yang mau bercerita mengenai pengalamannya di sekolah. Silakan, Bapak Ibu. Ibu Fitria Partiani Langitan, mohon maaf Bu kalau lagi salah baca. Ibu Partiani Langitan dari Manado, silakan Ibu. Ya, terima kasih atas kesempatan. Pengalaman saya menggunakan TV digital itu yang layar besar itu, kalau di sekolah kami di Manado itu ditempatkan di ruang kepala sekolah karena ruangan ibu kepala sekolah itu besar. Kemudian kami ada jadwal untuk hari Senin itu sudah ditentukan sampai hari Jumat sehingga kami bergantian menggunakan itu dan kalau melihat perbedaan penggunaan TV dan juga pembelajaran biasa di kelas, kalau misalnya pembelajaran biasa di kelas, apalagi pembelajaran matematika, seperti yang dikatakan tadi itu sangat tidak menyenangkan untuk bagi banyak siswa, dan mereka sering izin ke toilet. Tapi setelah itu diarahkan ke TV yang bantuan pemerintah itu